Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya terkait dengan ini ya, Menpan RB, anggaran kemiskinan 500 triliun habis ke rapat dan studi banding. Wah, sangat luar biasa begitu, 500 triliun, bayangkan begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan? Sebagai pejabat pemerintah begitu kan. Hanya rapat sana sini ya, mengikuti studi banding ya, 500 triliun habis begitu. Di mana begitu kan? Kenapa hari ini angka kemiskinan rakyat masih membutuhkan uang begitu kok 500 triliun kok sudah habis begitu kan? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Menpan RB anggaran kemiskinan 500 triliun habis ke rapat dan studi banding. Wow, bener kata Pak JK mantan wapres, kebanyakan rapat ini rezim. Yang tolol ya, yang ini punya kekuasaan. Bah, saya tidak tahu begitu kan. Kalau dipikir-pikir, ngapain dipikir mereka aja nggak mikirin kita ini, goblok ini. Buat rapat dan jalan-jalan kalian 500 triliun, setan kalian. Wow, jangan. Ya apa yang saya bacakan ini dari netizen ya. Saya tidak tahu menau terhadap ini, apakah ini benar atau tidak begitu. Sampai ke tingkat daerah pun habis untuk acara begituan semua. Bantuan cuma buat kader-kadernya, karena yang miskin cuma kadernya. Sisa-sisanya dibagi-bagi di tengah kesengsaraan bencana ini. Bagus, lanjutkan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Menpan RB harus memiliki program khusus untuk menghentikan cara-cara seperti ini. Buat program pengawasan yang ketat, gunakan sistem digitalisasi dan koordinasi antara lembaga yang intens, dan tentukan program yang integral. Jadi uang negara hanya untuk para pejabat. Sistemnya belum kerja 100%, udah ada sistem baru yang mana harus mensosialisasi sampai ke level desa. Makanya balikin ke otonomi ya, murni aja biar nggak ngundang rapat. Iya begitu kan. Dalam artian 500 triliun hanya ke sana ke sini, hanya rapat studi banding ya, tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang ada malah jalan-jalan, terus kemudian menikmati kehidupan uang rakyat begitu kan. Kan kira seperti itu logika kita begitu. 500 triliun itu banyak begitu kan. Sedangkan masyarakat Indonesia mengalami sekarang itu mengalami mulai titik kejenuhan. Apa-apa naik dan semuanya naik. Kok ini malah enak begitu menikmati 500 triliun buat apa begitu kan. Bahkan ini kenapa baru keluar-keluar sekarang setelah uang itu digunakan, Pak? Kemarin ngapain aja? Betul begitu kan. Kalian pejabat seharusnya tengoklah rakyatmu di desa-desa terpencil atau di kawasan kumuh perkotaan. Carikan solusi gimana caranya meningkatkan kesejahteraan. Jangan cuma tahu menghabiskan duit negara dengan urusan yang tidak jelas. Kalian dipilih dan dibiayai oleh rakyat. Betul begitu kan. Jadi artinya kalau pejabat memakan uang rakyat, di mana prestasinya begitu kan? Prestasi tidak ya, ke sana ke sini rapat, sana sini rapat begitu, tidak menghasilkan apa-apa ya. Tentu ini menjadi catatan penting bahwa itu adalah sebuah kegagalan begitu kan. Studi banding kemana-mana, apalagi ke luar negeri begitu kan. Di mana hasilnya? Ya pasti follow up-nya mungkin ya kurang begitu kan. Ya karena mungkin hanya jalan-jalan di situ begitu. 500 triliun itu wah luar biasa, fantastis sekali begitu kan. Ya iyalah habis pergi DL, pergi dinas SPPD yang 3 hari kerja yang cuma 1 hari. Bagaimana nggak habis? Habis itu kegiatan rutin aja. Di hotel kumpul-kumpul makan, TTD, SPPD, pulang, outcome yang nggak jelas ini. Yang penting para pejabat kita sudah dientaskan dari garis kemiskinan. Miris bangsa ini dikelola oleh para penganggan anggaran, ternyata yang miskin itu adalah mereka. Gila aja, 500 triliun habis buat pekerjaan yang gak ada artinya bagi rakyat. Itu artinya bagi-bagi kolega mereka. Rezim apa seperti ini? Ya, tahu sendiri, publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Dalam artian ya, wallahu a'lam, saya tidak menduga bahwa ini adalah korupsi, tetapi perlu diingat bahwa inilah uang rakyat begitu kan. 500 triliun itu angka yang fantastis begitu kan. Coba diaudit oleh KPK hari ini begitu. Kemana uangnya itu begitu kan. Ya biar tahu apakah KPK berani mengaudit sesama menteri ya. Mungkin saya rasa
ada kecanggungan juga begitu kan ya. Karena di satu sisi sama-sama ya pejabat pemerintah ya kan, ya walaupun hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa rezim ini seperti apa, maka ada kerakusan besar begitu terhadap orang-orang yang memainkan peran seperti ini begitu. Rakyat cuma jadi di atas nama, yang makmur yang mereka-mereka, lanjutkan sampai 10 periode, pokoknya presiden terbaik sepanjang sejarah. Yang punya 11.000 triliun di kantong Indonesia, hebat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini cukup menarik ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB ini. Anggaran kemiskinan 500 triliun habis ke rapat dan studi banding ini. Dikutip dari CNN Indonesia, yang Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB ya, Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian lembaga yang terbuang sisa-sisa untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga 500 triliun ya, justru terserap dengan kegiatan rapat sehingga studi banding. Ini kan sudah diberikan klarifikasi begitu kan. Hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga KL, tapi tidak inline dengan target Pak Presiden karena KL sibuk dengan urusan masing-masing, kata Anas. Wow, sangat menarik juga kalau kita telusuri begitu kan. Seharusnya ini diaudit begitu kan. Barangkali banyak yang dikorupsi begitu kan. Ya pada hakikatnya ya rakyat yang sengsara begitu kan. Padahal pajak-pajak rakyat yang setiap bulannya yang setiap tahunnya harus bayar begitu kan. Ini kemana begitu? Ini kan uang rakyat sebenarnya begitu kan ya. Bahkan ya angka dari hutang negara sekarang sudah mencapai 7.000 triliun lebih begitu kan. Ya kalau nggak salah ya suatu saat mengalami degradasi yang luar biasa begitu kan. Bahkan programnya kemiskinan tetapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang, sambung mantan Bupati Banyuwangi itu. Bahkan atas Anas mengatakan apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, maka kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menerbitkan Permen Pan RB nomor 1 2023. Bahkan yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak inline dan berdampak ke prioritas ke presiden, maka tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya, ujar Anas. Ya mungkin ya dengan hal ini banyak sekali yang korupsi yang dimainkan mulai dari tingkat atas sampai bawah begitu kan. Bantuan-bantuan seperti ini sebenarnya ya menjadi bantuan langsung sebenarnya dari pusat langsung ke orangnya begitu kan. Apa-apa studi banding, apa-apa masih belajar dengan ini, apa-apa ini kan hal-hal seperti ini terlalu banyak rapat, terlalu banyak opsi, itu sebenarnya kelakuan orang-orang Belanda sebenarnya. Apa-apa rapat semuanya sampai berhari-hari, berbulan-bulan tidak menemukan titik temu begitu kan. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Jokowi ya, kita harus ya bantuan itu tepat sasaran. Dan inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa negara itu harus andil di situ, bukan hanya rapat sana sini, studi Bandung ke luar negeri dan sebagainya. Apa dampaknya yang didapat begitu kan? Ya dampak negatif, buang-buang anggaran dan sebagainya begitu kan. Bahkan salah satu upaya juga tercermin dari Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi di Inten ya, Anas menegaskan kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila daerah tersebut ya terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini segalanya menjadi lebih terukur. Betul begitu kan? Karena angka kemiskinan inilah menjadi catatan penting dan cikal bakal. Kalau angka kemiskinan turun, maka ekonomi dan dampak orang Indonesia akan semakin naik begitu kan. Karena pada hakikatnya angka kemiskinan yang dilihat, tetapi ya pola pikir hari ini ya masyarakat ya begitu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kebijakan-kebijakan kementerian itu begitu. Salah satunya misalnya ini angka kemiskinan.
Kenapa kok di Jawa Tengah angka kemiskinan tinggi? Kenapa yang di yang lain kok rendah begitu kan? Apakah selama ini bantuan tidak tepat sasaran di situ begitu? Ini kan yang menjadi catatan penting juga begitu kan? Ini apa yang kalau hal seperti ini 500 triliun itu kalau dibagikan ke masyarakat dapat berapa begitu kan? Wah, luar biasa begitu kan. 500 triliun kalau dibagikan ke Jawa Tengah itu angka kemiskinan pasti turun begitu. Saya kira seperti itu begitu. Bahkan untuk RB-nya naik tidak harus undang ya konsultan ya dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemenpan RB ya kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur. Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya acara-acara tersebut yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat banyak. Iya, bisa jadi begitu. Anggaran 500 triliun buat apa begitu kan? Ya, mungkin di satu sisi dapat yang dimainkan ini KPK harus ada peran di situ biar tidak dana-dana 500 triliun itu tidak dikelola dengan yang sia-sia begitu kan. Itu fantastis banyak anggarannya begitu kan. Padahal itu 5 tahun begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita. Ya menurut saya pribadi kesimpulannya bahwa ya hari ini mana pemerintah yang memikirkan rakyat miskin hari ini begitu kan. Kalau uang segitu aja dihabiskan untuk rapat dan studi banding begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.